Baik, saya ulangi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita dapat berjumpa di hari ini ya, di keadaan yang panas. Terima kasih yang luar biasa pada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan praktik baik mengenai budaya positif. Baik, selanjutnya izin saya share screen ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh Bapak Ibu mengajukan pertanyaan di akhir kegiatan saya menyampaikan pemaparan materi. Boleh nanti Bapak Ibu raise hand ya atau membuka kameranya bila sudah saya persilakan untuk bertanya. Dan boleh juga nanti Bapak Ibu menuliskan pertanyaan atau tanggapan di dalam room chat ya Bapak Ibu ya. Baik, izin saya share screen. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Baik, kali ini eh, izinkan saya untuk memaparkan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada modul guru penggerak ya. Guru penggerak, mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti boleh mendaftar ya. Sekarang ada pendaftaran pada angkatan ke-11. Dan tentunya bagi yang belum eh, memiliki kesempatan, kita semua adalah guru. Dan ilmu itu didapatkan sebagai wawasan tidak ada ruginya. Selanjutnya, di sini juga telah hadir Bapak Ibu wali murid dari Taman Kanak-Kanak ya. Taman Kanak-Kanak tempat saya bertugas, juga teman-teman saya, rekan sejawat dari sekolah tempat saya bertugas, ada juga dari sekolah di sekitar Kabupaten Pringsewu, dan Alhamdulillah dari luar provinsi ya. Seperti Pak Muhrodin ini sepertinya bukan dari Provinsi Lampung ya Bapak ya. Terima kasih Pak ya, luar biasa dukungannya kepada kami. Dan perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Titin Rahayu, saya adalah guru TK Yasmida 1 Ambarawa, Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Pringsewu. Dan saya sudah bertugas menjadi guru sejak tahun 2001, sudah lama sekali ya. Dan Alhamdulillah itu adalah profesi yang sangat saya senangi karena saya hobi dan sudah melekat di dalam hati. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya saya sampaikan tujuan dari pendidikan, yaitu menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ini adalah tujuan pendidikan yang sudah disampaikan atau merupakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Di sini yang menjadi tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah anak, anak, dan anak. Maka dari itu kita sebagai guru dalam memberikan pembelajaran, dalam menuntun anak-anak yang menjadi tujuan atau tujuan utamanya itu anak. Jadi harus berpusat kepada anak, tidak berpusat kepada guru. Karena sekali lagi anak-anak itu adalah individu. Mereka mempunyai kodrat yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang
harus kita tuntun dengan penuh kasih sayang agar potensi-potensi dari anak-anak itu sendiri akan muncul dengan optimal. Selanjutnya pada kali ini saya akan mencoba ya menyampaikan konsep atau materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dengan 5 posisi kontrol dan restitusi dengan segitiga restitusi. Barangkali Bapak Ibu wali murid berpikir, apa ya? Kalau Bapak Ibu guru saya kira sudah sering mendengar ya kalimat-kalimat konsep ini ya. Kalau Bapak Ibu wali murid silahkan ayo kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Bagaimana nanti biar kita bisa berkolaborasi dengan sekolah antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Karena sama-sama telah kita ketahui ya Bapak Ibu wali murid, tugas mendidik anak itu paling besar ada di wali murid, ada di orang tua maksud saya. Karena tanggung jawaban anak itu ya, pendidikan anak itu kepada Tuhan itu paling besar dari orang tua. Dan sama-sama kita ketahui, anak-anak juga berada paling banyak dengan keluarga atau orang tua. Jadi, tentunya harus ada kolaborasi itu maksudnya kerjasama Bapak Ibu antara sekolah dan orang tua. Tidak orang tua mengandalkan sekolah, mentang-mentang anaknya sudah dimasukkan sekolah, pasrah ya, pasrah bongkoan kalau orang Jawa bilang. Tidak begitu. Tetapi harus saling bekerja sama di dalam menuntun anak agar bisa potensinya itu benar-benar muncul dengan seoptimal mungkin ya, semaksimal ya atau seoptimal itu ya. Selanjutnya, ini materi-materinya kita mulai masuk ya pada materi yang pertama. Di sini nanti boleh Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya, ya, setuju atau tidak. Boleh ditulis di apa ya? Ditulis di chat atau boleh menyampaikan. Saya akan bacakan. Hukuman, Bapak Ibu sering mendengar ya kalimat hukuman. Hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Silakan Bapak Ibu boleh raisen atau membuka kameranya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang yang nomor satu ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau Bapak Ibu setuju, apa silakan dijelaskan. Tidak setuju juga, apa penjelasannya? Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin berpendapat? Bapak Muhrodin, silakan Pak. Sepertinya sudah senyum-senyum. Kalau Bapak setuju hukuman dapat membuat anak disiplin, boleh Bapak membuka. Tidak ada yang salah ya dalam menyampaikan pendapatnya. Silakan Bapak. Boleh Kita dibuka dengarkan yang mic-nya. dulu, yang lain. Oh, yang lain. Silakan yang lain, kata Pak Murodin. Boleh ditulis di room chat ya. Kalau setuju alasannya apa? Kan kadang-kadang ya, anak-anak kita menginginkan anak-anak itu bisa disiplin, bisa nurut ya. Itu kalau nggak nurut dihukum. Tuh, kalau yang sudah-sudah kita ketahui ya zaman-zaman dahulu biar anaknya nurut itu dihukum. Karena eh, orang tua atau guru berpendapat bahwa kalau dihukum itu anak bisa disiplin, bisa nurut gitu. Silakan ada yang ingin berpendapat? Saya Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Mun dari TK Harun Kendari. Subhanallah. Salam kenal Bu. Jauh banget ya. Kendari itu Sulawesi ya Bu ya? Iya, Sulawesi Tenggara. Ya Allah jauhnya. Silakan Ibu. Iya, Silakan Ibu. kalau menurut saya hukuman itu tidak cocok ya, atau tidak tepat ketika kita ingin mendisiplinkan anak. Dikarenakan di anak seperti usia dini atau di anak SD itu adalah lebih efektif kalau dicontohkan atau pembiasaan yang baik. Jadi kalau hukuman itu sangat tidak tepat karena akan nanti membentuk karakter yang keras.
Karena biasanya hukuman itu kan sifatnya akan bertentangan dengan jiwa anak, sesuatu yang tidak disukai. Gitu. Jadi bentuknya bukan hukuman, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang nanti akan dilakukan oleh orang-orang sekitar, baik orang tua atau guru, kebiasaan-kebiasaan yang rutin ya akan menjadi anak-anak itu disiplin. Kemudian contoh yang baik terhadap anak itu dari orang-orang di sekitar, orang tua terutama dan guru tentunya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu Mun ya dari TK Harun Kendari luar biasa. Keren banget ya pendapatnya. Tadi Ibu Mun menyatakan bahwa tidak setuju, sangat tidak setuju ya Bu ya, karena hukuman itu kata Bu Mun tadi ya menyakitkan anak dan kebiasaan-kebiasaan baik atau mendisiplinkan anak itu tidak harus dilakukan dengan hukuman ya Bu Mun tadi menyampaikan bisa dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang dibiasakan dalam sehari-hari sehingga nanti akan terbentuk karakter yang baik ya begitu ya Bu Mun ya luar biasa keren deh oke terima kasih ya Bu Mun ya pendapatnya Ibu Mun sepertinya sudah memahami dari materi ini ya Ibu guru penggerak. Oh iya, guru penggerak dari Kendari. Bukan, Ibu guru bukan penggerak? guru penggerak. Bukan. Boleh Ya, daftar, Bu, digerakkan oleh angkatan. jiwa dan raga. Alhamdulillahirabbil alamin. Digerakkan oleh jiwa dan raga dari dalam diri Ibu. Iya. Kita lanjut ke yang nomor 2. Mohon Bapak Ibu yang lain. Jangan kalah sama Bu Mun ya. Untuk yang nomor 2. Hukuman yang menyakitkan barangkali hukuman yang bersifat negatif. Kadang ada hukuman yang bersifat positif. Misal, dengan menyuruh anak membaca atau membaca buku atau membersihkan halaman sekolah agar anak dapat disiplin. Kadang kita berpikir dengan hukuman seperti itu nanti anak akan terbiasa nih untuk disiplin. Nah, ini bagaimana nih dengan pemberian hukuman dengan yang hal positif? Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Silakan. Bumun lagi juga nggak apa-apa. Yang lain mungkin masih malu-malu. Boleh juga dilanjut ya Bu Mun ya. Nanti kalau Bu Mun mau memberikan pendapat atau Bapak Ibu yang lain ya. Yang nomor 3, selain kita memberikan hukuman yang positif, hukuman yang tidak melukai fisik ya, barangkali ya, tidak menyakitkan hati menurut kita gitu. Karena dilihatnya itu hal-hal yang positif. Dan yang selanjutnya memberikan penghargaan. Penghargaan bisa berupa hadiah, eh, misalnya pujian atau sesuatu yang menyenangkan ya, ranking 1, juara 2 dan seterusnya. Nah, apakah memberikan penghargaan yang seperti tadi saya sampaikan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dan ini sangat banyak kita dapati di lapangan ya, terutama nih karena saya guru TK ya, terutama untuk anak usia dini itu sering sekali mengadakan lomba-lomba. Lomba-lomba semua anak ikut ya, misal lomba mewarnai. Tetapi disayangkan, yang mendapat juara itu cuman 6 orang anak dengan ratusan anak. Sementara eh, saya perhatikan ya, terutama di kelas saya di TK Yasmida 1 ya nanti siapa tahu di tempat Bapak Ibu yang lain ya, itu anak yang mendapatkan juara, apalagi ditambah dengan hadiah, piala, dia akan merasa sangat bahagia plus plus ada rasa bangga, garis miring agak-agak gimana ya, agak-agak sombong dikit ya gitu. Nah, ya ada min dan plusnya ya Bapak Ibu. Nah, di sisi lain anak yang tidak mendapatkan dia akan merasa sedih dan kecewa karena tidak mendapatkan penghargaan. Nah, berdasarkan hal ini, bagaimana nih untuk menyikapi eh,
tentang penghargaan dan pemberian hukuman yang positif. Silakan eh, Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Nggak harus, jangan takut salah gitu ya, jangan takut salah. Kita kan ngobrol aja. Silakan Bapak Ibu, atau ada yang ingin ditanyakan? Iya, Ibu Tati Asana, silakan Ibu Tati Ya, untuk menyampaikan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maaf ini Bu, karena saya ini baru-baru masuk sebenarnya. Jadi saya tertarik dengan pertanyaan pemantik yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif dapat seperti membaca atau membersihkan halaman. Hukuman seperti ini umum ya dilakukan, dan memang yang kita pikirkan sebagai guru itu misalkan contoh membersihkan halaman, tentunya supaya halaman sekolah misalkan bersih, kemudian untuk mendisiplinkan anak dengan harapan anak tidak mengulanginya lagi. Cuma memang faktanya kalau di kami itu kadang-kadang anak-anak yang terlambat ya mesti membersihkan halaman, karena kan kita tidak memperlakukan hukuman fisik ya Bu ya. Kemudian pada dasarnya sih saya setuju untuk hukuman seperti ini. Kemudian untuk yang membaca jelas bisa plusnya itu di anak tentunya ya, artinya kemampuan berliterasinya bisa meningkat harapan kita. Jadi kalau menurut saya sih boleh saja untuk hukuman seperti ini, walaupun mungkin tidak akan bisa berdampak untuk jangka panjang ya, karena masih juga ada anak. Artinya untuk anak-anak yang terlambat dengan konsekuensi membersihkan halaman perlu juga dipertimbangkan jika anak tersebut berulang kali melakukan melakukan pelanggaran itu, misalkan terlambat terus. Artinya tetap harus kemudian ditindaklanjuti dengan penanganan berikutnya lagi, apakah oleh wali kelas atau untuk guru BK. Demikian mungkin Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Tati ya. Benar sekali yang Ibu sampaikan ya, saya juga mengapresiasi. Tadi Ibu menyampaikan, saya tertarik ya, Ibu menyampaikan bahwa konsekuensi. Nah, mungkin yang Ibu maksudkan di sini adalah, tadi Ibu kan menyampaikan ini tidak bisa berdampak, hanya berdampak pendek ya, tidak bisa berdampak untuk yang jangka panjang. Nah, Ibu tadi juga menyampaikan bahwa ada konsekuensi. Barangkali eh, hukuman yang positif ini apabila ya disepakati barangkali ya Ibu yang Ibu Iya, maksud ya apabila betul. disepakati antara Iya, anak betul. dan guru itu akan menjadi Iya, sebuah konsekuensi ya 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 Bu Tati juga sudah memahami ya ternyata ya jadi eh, karena ya Bu Tati ya tolong nanti saya juga dibantu ya. Hukuman yang positif. Menurut kita kan baik ya, tapi misalnya anak-anak yang terlambat disuruh membersihkan WC misalnya. Nah, iya, nanti siapapun yang membersihkan WC bagi anak, bagi anak itu ada yang menganggap bahwa itu negatif ya, Ibu, karena iya, berkaitan dengan terlambat. Jadi iya, hal betul. yang positif akan dimaknai negatif bagi anak. Jadi betul Bu Tati tadi menyatakan perlu butuh ada kesepakatan sehingga menjadi sebuah konsekuensi ya. Jadi kalau kamu terlambat eh, membersihkan halaman tetapi dari kesepakatan anak dan guru sehingga ada kesadaran dari anak nih. Oh, jika saya terlambat saya membersihkan WC karena bisa dipakai oleh eh, semua warga sekolah kalau bersih berarti kan bermanfaat dan seterusnya. Jadi apa ya pemikiran anak itu akan eh, ke positif ya, tidak ke negatif gitu. Jadi garis garis merahnya itu ada kesepakatan ya Bu Tati ya. Selanjutnya dengan pemberian penghargaan bagaimana untuk pemberian Iya, penghargaan? ya. Kalau untuk pemberian penghargaan, kalau menurut saya, kalau yang Ibu katakan tadi, misalkan di SD ya atau di TK, saya rasa ini pemberian penghargaan sangat memotivasi anak ya, untuk utamanya untuk anak-anak yang kecil, anak-anak yang kecil. Tetapi kembali lagi kalau untuk di
kami misalkan di SMA, kalau di khususnya saya di SMK, saya pribadi sih masih melakukan ini, misalkan ketika ada apa ya, untuk mengaktifkan anak, misalkan melakukan semacam ice breaking, kemudian setelah itu yang menang ada penghargaannya gitu, atau ada hadiah-hadiah kecil seperti permen atau apa. Tetapi ini pun harus dipikirkan oleh guru untuk tidak melakukannya secara terus-menerus, supaya anak-anak tidak berpikir bahwa mereka tidak hanya berpikir masuk di kelasnya ibu deh, karena nanti pasti ada hadiah gitu. Jadi motivasi dari luar yang ada ke mereka, bukan lagi motivasi dari dalam. Ini kalau menurut saya, Bu, ya, kalau misalkan penghargaan ini diberlakukan terus-menerus, artinya "Ayo ayo masuk," misalkan, "Ibu, ada lagi nih permainan." Jadi anak-anak, di sisi lain positif sih memang ya, karena anak-anak terpacu untuk mengikuti apa apa yang kita lakukan. Tetapi ya kembali lagi itu seperti yang Ibu katakan tadi bahwa dari sekian anak hanya satu kelompok atau 2 kelompok mungkin yang dapat hadiah, sementara yang lainnya tidak, gitu. Jadi, kalau saya biasa di kelas itu, saya tidak melakukan itu secara terus-menerus, tetapi dan penghargaannya juga berbeda-beda ya. Misalkan, dengan mengatakan bagus, jempol, kemudian misalkan memberi stempel apa ya, di buku mereka, itu kan termasuk penghargaan semua. Kemudian, pemberian permen atau apa itu. Nah itu juga jadi divariasikan juga penghargaannya, tidak tidak serta-merta bahwa, penghargaannya itu harus harus apa gitu. Jadi, sehingga anak-anak juga, mengerti dan paham dan tidak terlalu mengharapkan bahwa setiap hari akan ada hal seperti itu di kelas gitu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali Ibu Tati, luar biasa ya. Yang Ibu sampaikan terakhir tadi ya, tidak ada pengharapan dari anak untuk selalu mendapatkan hadiah. Jadi benar sekali yang Ibu sampaikan ya. Saya pernah membaca ya, penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman ya, Bapak Ibu ya. Memberikan penghargaan itu sama dengan hukuman, karena itu akan membuat anak itu mengharap seperti yang Ibu tadi sampaikan ya. Saya berbuat karena saya ingin mendapatkan sesuatu, tetapi tidak dari kesadaran anak sendiri atau apa ya, semacam ada bentuk tanggung jawab dari anak itu sendiri. Misalnya saya belajar biar dapat hadiah, kan berarti itu motivasinya masih eksternal. Sedangkan yang diharapkan motivasi itu datang dari dalam diri atau motivasi dari internal ya, motivasi dari dalam diri anak untuk anak bisa disiplin, belajar dan seterusnya gitu ya. Ibu Tati, terima kasih luar biasa. Ibu juga keren. Apakah Ibu guru penggerak ya, Bu ya? Belum, Ibu, masih sementara pendidikan. Waduh, tapi sudah keren loh. Ayo daftar, Bu. Kasih ya masukannya. Iya, terima kasih, Bu. Nah, Makasih. lanjut ya. Nah, sekarang kita bermain dulu ya, boleh nanti ada yang bersedia nanti membuka eh, kamera. Saya minta 2 orang, nggak apa-apa ya. Misalnya ada A dan B. A dan B itu ibu, misalnya apa di sini Indah dengan eh, Fikri ya, misal ya gitu. Sobeklah secari kertas kecil yang ada di depan Bapak Ibu. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu, letakkan di salah satu tangan dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya, sekuat-kuatnya. Nah, nanti terus eh, buatlah sebuah kepalan ya. Terus teman yang satunya atau yang B atau teman yang satunya mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta dari si A ini yang mengepal tadi untuk memberikan benda yang dikepal itu. Nah, si B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja deh, agar bisa dapat membuka kepalan tangan dari si A. Silakan siapa yang mau mencoba? Minta tolong 2 orang. Apakah ada yang bersedia? Paham ya dengan permainan ini ya?
Indah mana? Bu Indah. Bu Indah mana Bu Indah? Bu Indah, Bu Dia boleh bermain, dibuka mic-nya Bu. Nanti Bu Indah berperan sebagai A, Bu Dia sebagai B. Silakan Bu. Bu Indah boleh merayu Bu Dia yang mengepalkan tangan yang menggenggam sesuatu yang sudah ditulis yang sangat berharga bagi Bu Dia. Silakan Bu Dia, Bu Indah, atau yang lain. Ini siang-siang ya, jadinya males yang lain. Oke, kalau nggak ada yang mau, kita bisa ilustrasikan dengan kata-kata ya, Bapak Ibu ya. Misalnya si A ini menggenggam sesuatu benda yang menjadi benda yang sangat berharga bagi A. Nah, si B ini mencoba dengan berbagai macam cara. Merayu, ayo dong bawa sini buat aku. Tetap saja si A nggak mau. Buat saya enggak, kalau enggak saya pukul atau dan seterusnya. Dimarah dan merayu, menyuap. Nanti kamu tak kasih permen kalau saya dikasih, dibuka kepalamu dan seterusnya. Nah, dari permainan ini atau dari apa ya skenario ini, kira-kira apa yang bisa diambil ya? Apa yang bisa diambil? eh, Maksudnya di balik cerita ini apa yang bisa kita ambil maknanya gitu ya? Ada yang tahu? Halo? Ayo yang dari Pringsewu boleh. Bapak Murodin boleh Pak. Bapak-bapak belum ada suaranya. Silakan Pak. Gitu loh. Itu Pak Murodin misalnya jadi yang A nih. Punya barang yang berharga. Digenggam nih sama bapak sekuat-kuatnya. Nggak boleh diminta sama Bu Mun. Tapi Bu Mun rayu aja. Ayo Pak, kasih saya Pak. Pak Muhnya nggak mau. Nggak gitu. Terus sampai Bu Mun nggak sabar. Nanti tak cupit nanti Pak kalau nggak dikasih. Ayo kasihan, kasihkan ke saya nggak. Pak Muhrodin tetap nggak ngasih. Akhirnya tiba-tiba Bu Mun ini, Bapak, tolong dong kasihkan saya. Bapaknya mulai berubah nih. Terus dibuka kepalanya, dikasihkan kepada Bu Mun. Nah, dari cerita ini ya, apa yang bisa kita ambil? Ayo. Siapa yang punya gerakan untuk membuka kepalan itu siapa? Bu Mun apa Pak Mun? Bu Mun. Hah? Tadi kan dibuka karena udah dirayu nih sama Bu Mun. Akhirnya Pak Muhrodin, ya udah deh, nih saya kasihin gitu. Nah, dari cerita ini nih, siapa yang mempunyai peran membuka kepalan ini gitu? Dari siapa? Dari siapa, Bu Pak? Mun. Dari Bu Saya Mun. Dari siapa, Pak? Ini tangannya Bapak ini kok bisa gar ya, kalau orang Jawa bilang. Tangannya Bapak ini bisa kepalanya membuka. Tadi kan tetap ditutup aja nih sama Bapak. Bu Mun udah ngerayu, udah marah, udah ngasih iming-iming, tetap aja Bapak ngepel. Lama-lama karena Bu Mun saking apa ya, saking telatennya, akhirnya sama Pak Mu dibuka juga. Silakan Bu Mun buat dirimu gitu. Nah, sampai tangan terbuka ini sebenarnya ini keputusannya siapa? Maksudnya siapa yang menggerakkan tangan untuk membukanya? Ini siapa, Pak? Dari cerita ini. Misal nih, kalau Bapak tetap bersikeras, nggak mau membuka walaupun Bu Mun itu sudah menangis darah. Boleh seperti itu? jangan lah. Oh, jangan. Oke, Bapak bilang jangan, berarti dibuka. Nah, berarti yang buka ini siapa yang kepengen gitu? Bu Mun apa Pak Muhrodin? Murodin, panggilan jiwa. Nah, keren deh. Berarti yang mempunyai apa ya? Keputusan untuk membuka atau tetap menutup itu adalah yang Nah, mempunyai kepalan. Walaupun Bu Mun narik-narik, misalnya deketan nih karena dunia maya nggak bisa ya. Misalnya deketan ditarik-tarik kalau Pak Murodinnya nggak mau, tetap nggak mau.
Tapi kalau Pak Murodinya mau nggak dirayu juga bisa dikasih. Nah, begitulah itu sama dengan ilustrasi kita kepada anak-anak ya. Kita sebagai guru nggak bisa memaksa anak. Misalnya bu gurunya, kamu harus mewarnai buku paket atau kamu harus menggambar ayam. Nah, nggak taunya anaknya nggak mau Bu, saya mau main balok. Terus bu gurunya maksa aja harus menggambar. Nggak bisa, karena yang membuat keputusan itu adalah anak. Jadi kita sebagai guru dan orang tua nggak boleh memaksa anak. Gitu ya, paham ya? Kita lanjut. Nah ini nanti eh, kita akan belajar dengan perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ya, atau ilusi kontrol bahwa ilusi dari guru itu adalah mengontrol murid, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi-ilusi yang nggak pas ya. Gitu. Karena sesungguhnya yang dapat mengontrol murid itu ya diri murid sendiri ya. Tuh. Lalu bahwa membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kamu sih gara-gara kamu tuh kan dia jadi begini. Nah, dengan begitu biasanya kita mengharap dia akan menyesal, terus akan kapok, nggak akan berbuat lagi, nggak seperti itu ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga eh, tidak tidak sepenuhnya benar ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh teman-teman ya dari Kendari ya. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Orang dewasa tidak boleh untuk memaksa. Seperti tadi ya, kepalan itu. Itu ibarat kepalan itu anak didik kita. Dan yang merayu itu adalah guru ya, atau orang tua. Tidak boleh memaksa. Tidak memiliki hak untuk memaksa meskipun ibu yang melahirkan ya. Jadi semua kontrol untuk membuka atau menutup tangan itu ada di anak-anak atau di murid ya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol atau teori pilihan. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi sudah disampaikan. Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol atau teori pilihan, di mana kita mencoba mengubah agar orang eh, berpandangan sama dengan kita. Ya ini kita berperan sebagai guru suka begitu ya dulu-dulu. Kalau sekarang insya Allah mudah-mudahan enggak ya. Anak-anak bu guru kepengennya ini, kamu harus ikut bu guru, harus berpusat pada bu guru dari dulu ya. Nah, tapi sekarang insya Allah enggak. Nah sekarang harus dirubah ya, harus dirubah bahwa kita eh, berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kadang-kadang anak salah itu kalau menurut kita itu adalah salah, tapi belum tentu. Kita lihat dulu kenapa dia melakukan itu, apa sebabnya, apa latar belakangnya perlu kita ketahui. Belum tentu anak bersalah itu karena niatan yang salah. Tuh, belum tentu ya. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, misalnya seperti ini. Ada anak terlambat, bu guru marah, langsung menjudgment, langsung menghukum, ya, langsung mengatakan anak salah. Padahal anak itu terlambat, dia sebelum berangkat dia harus mengurus ibunya yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa ada di tempat tidur, dia harus menyuapi dulu sehingga dia sampai telat. Nah, kalau bu guru itu menanyakan kenapa kamu terlambat, nah ada apa? Dicari tahu dulu, barangkali tidak akan menganggap perilaku terlambat itu sebagai suatu kesalahan kalau guru itu tahu bahwa alasannya anak itu menyuapi ibunya dulu. Kalau tidak disuapi dulu, memang tidak terlambat, tapi ibunya tidak makan karena ibunya tidak bisa berbuat apa-apa di rumah, gitu ya. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, saya terlambat karena saya menyuapi ibu saya dulu dan seterusnya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Tidak ya, Bapak Ibu ya.
Yang mengontrol saya sendiri. Yang mengontrol kita ya diri kita sendiri. Nah, ini yang bisa kita pahami ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini maksudnya gimana? Ya, di saat kita menginginkan sesuatu atau kok tidak bisa tersampaikan itu akan dipaksa. Ayo nak, kita misalnya eh, bermain ini, tetapi anaknya nggak mau. Biasanya guru, ayo nanti kamu, atau misalnya nih mewarnai nih kalau anak TK. Ada yuk mau mewarnai, nggak taunya keinginannya bu gurunya kepengennya mewarnainya yang bagus, jangan keluar-keluar. Pas dilihat mewarnainya keluar-keluar. Pasti nanti bu guru suka bilang begini, adek mewarnainya jangan keluar-keluar, jelek. Ayo jangan keluar-keluar. Sampai-sampai ada yang dipegangi kalau yang di TK itu ya. Zaman dulu sih, kalau sekarang nggak ya. Nah, selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini kalau yang saya contohkan barusan ya, tentunya guru itu bertanya, sayang kamu menggambar apa? Terus kamu beri warna ini, kenapa gitu? Ini apa? Selanjutnya dikorek ya, digali. Karena anak-anak itu melakukan sesuatu pasti dia atau memilih kegiatan-kegiatan mainnya, melakukan hal itu dia mempunyai suatu dari dalam dirinya ya, pilihan-pilihan yang ada pada dalam yang muncul dari dalam dirinya. Selanjutnya model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi nggak ada menang kalah ya. Pokoknya kita pikirnya menang dengan menang ya. Kalau zaman dulu kita menang jangan kalah ya. Kalau nggak menang ya kalah. Nah, ini nggak ada yang kalah, menang-menang semua. Lanjut, ini eh, materi ya yang sudah disampaikan di depan tadi ya. Yang di atas ini adalah peta konsepnya. Di sini ada teori kontrol dari yang dicetuskan oleh Dr. William Blaser ya. Dia akan ada mind map. Itu mind map itu seperti apa sih peta konsep ya. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, ini turunannya makna disiplin, belajar kontrol. Ini banyak sekali ya ini kalau mau dibaca. Terus selanjutnya semua perilaku memiliki tujuan. Tadi juga sudah disampaikan ya. Nah, di sini nanti kaitannya dengan teori motivasi. Untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, terus untuk menghargai diri sendiri. Nanti kita bisa bahas ya selanjutnya. Dan selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita apa ya tuangkan ke dalam sebuah keyakinan kelas ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa ya? Nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, terus dan seterusnya ya ini ya. Dan ini kan kalau tidak distimulasi atau tidak dilakukan pembiasaan-pembiasaan itu tidak akan terbentuk. Nanti dalam level kelas kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas yang disepakati antara guru dan murid sehingga tercipta suatu eh, kebiasaan-kebiasaan baik yang terkait dengan kebajikan universal ini. Jika itu sudah terlaksana akan tentunya akan menimbulkan atau menumbuhkan karakter-karakter baik yang selanjutnya akan menjadikan suatu sebuah budaya positif di sekolah. Tapi semua itu perlu adanya kolaborasi dari semua peran yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, guru, orang tua, murid sendiri, dan lain-lainnya ya. Tuh. Lalu model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti di sini ada 5 posisi kontrol. Ada nanti perannya kita sebagai guru atau orang tua kepada anak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Apa sih ini? Nah, nanti ada di slide berikutnya ya. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Di sini ada yang pertama itu menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ini kemarin saya praktikkan di kelas saya ya Bapak Ibu, di mana saya mengajak anak untuk
menemukan pilihan-pilihan baru terhadap perbaikan yang sudah perbaikan ke depannya terhadap belajar anak. Nanti boleh dilihat ya, itu videonya. Kemarin saya lakukan di hari Rabu ya, terhadap murid saya yang kebetulan murid saya itu ada satu anak membuat kapal dan kolam gitu dengan Lego. Nah, satu anak yang lain, karena dia juga ingin ikut bermain sebenarnya, dia ambil air disiram. Akhirnya marah ya, terjadi semacam perkelahian kecil gitu. Nah, dari situ saya bawa anak ke kelas berdua, saya tanya dengan segitiga restitusi ini. Dan pada akhirnya anak bisa menemukan, eh, bisa menyadari kesalahannya, bisa menemukan eh, sesuatu sikap-sikap baru yang lebih baik, tapi keluar dari anak-anak itu sendiri. Dan anak-anak berkomitmen dan eh, yakin dengan keyakinan kelas yang sudah dipilihnya. Selanjutnya, realita kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Iya, ini nanti berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, kita memandang orang tidak boleh sama dengan diri kita, tetapi kita melihat dari cara pandang masing-masing individu. Ini bisa dicontohkan misalnya kita punya anak didik nih, kalau TK itu suka bawa makanan ya, itu kadang-kadang ada anak yang nggak pernah bawa makanan ya. Di saat makan siang dia merebut punya temannya. Nah ini kira-kira apa yang mendasari anak itu merebut makanan temannya? Nah, karena dia ingin bertahan hidup, dia lapar. Begitu. Ini nanti kita bicarakan di sini ya, di 5 kebutuhan dasar ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut ya. Selanjutnya apa makna dari disiplin? Disiplin itu adalah belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi belajar adalah disiplin, disiplin adalah belajar. Kalau yang kita ketahui dulu pemaknaan kita dulu enggak ya. Kalau disiplin itu bukan bukan belajar, disiplin itu maksudnya eh, datang tepat waktu gitu aja ya contoh-contohnya. Tapi sebenarnya makna yang sesungguhnya disiplin itu adalah belajar. Belajar semuanya. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya. Lalu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menurut sebuah tujuan. Dan seterusnya ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tadi yang saya sampaikan ya. Kamu suka terlambat, kamu nggak disiplin. Padahal disiplin itu adalah belajar bagaimana anak belajar terhadap semuanya. Itu adalah disiplin. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Kalau yang sudah saya sampaikan tadi ini ditambah dengan profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi, diantaranya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan keluarga, bergotong royong, kreatif. Nah ini eh, di kurikulum Merdeka, nilai-nilai Pancasila ini diupayakan bisa distimulasikan, ditumbuhkan kepada anak-anak dengan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang tentunya menyenangkan, ya, menyenangkan dan berpihak kepada anak, bukan berpihak kepada guru. Tuh. Selanjutnya, eh, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang itu akan memotivasi dari dalam dirinya atau intinya sehingga akan terbangun untuk menggerakkan motivasi dari dalam diri itu untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini kalau menurut Diana Carson ya. Oke, kita lanjut. Masuk ke materi yang kedua ya, eksplorasi konsep teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Baik, tadi teori motivasi perilaku manusia itu ada satu
motivasi yang tumbuh itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasinya itu dari hukuman, karena muncul karena setelah dihukum, atau saya melakukan karena takut dihukum, seperti itu ya. Jadi itu bukan dari dalam diri tetapi dari motivasi eksternal dari rumah. Maaf, motivasi eksternal. Saya mau belajar karena saya takut dihukum. Saya mau belajar karena saya setelah dihukum. Nah, itu kan motivasinya datang dari luar ya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi seperti guru ya. Saya mau datang aktif setiap hari ke sekolah biar mendapat pujian dari kepala sekolah, atau biar saya dibilang guru paling rajin, saya guru teladan dan seterusnya. Itu motivasi itu muncul dari ingin mendapatkan imbalan-imbalan dari orang lain ya. Itu contohnya. Selanjutnya, motivasi yang ketiga ini yang motivasi yang diharapkan ya. Jadi motivasi yang datang dari dalam diri. Kalau yang tadi yang kedua dari sama ya, dari eksternal, dari orang lain, pengen dapat imbalan dari kepala sekolah, pengen dapat pujian dari orang lain, pengen dapat predikat guru terbaik dan seterusnya, itu adalah motivasi eksternal. Nah, untuk yang ketiga ini motivasi dari dalam diri atau motivasi internal. Jadi kita melakukan sesuatu itu memang dalam rangka menghargai diri sendiri, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Misalnya, saya akan datang tepat waktu ke kelas karena eh, saya mempunyai kewajiban melayani anak didik saya. Jadi tidak ada unsur ingin dipuji oleh kepala sekolah, tidak ada unsur ingin mendapatkan sesuatu atau takut dimarah oleh kepala sekolah, tetapi itu adalah bentuk kesadaran diri terhadap tanggung jawab sebagai guru kepada anak-anak didiknya, gitu ya. Dan ini kalau bisa dibangun oleh kita semua kepada diri kita sendiri, juga kepada anak didik kita. Ya, kita lanjut. Merdeka. Apa makna dari merdeka? Merdeka itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah sendiri. Ini maksudnya bagaimana? Ada yang bisa menggambarkan dari Bapak Ibu? Ya, oke ya, saya coba ya. Kalau di Taman Kanak-kanak itu ya, eh, anak-anak dibebaskan memilih mainan sesuai ide dan minatnya. Itu barangkali bisa dijadikan contoh ya. Jadi maksudnya merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah, tetapi dia bisa memerintah dirinya sendiri untuk suatu kecakapan. Kalau di TK itu contohnya begini, misal guru itu menyediakan media eh, lospat ya, media lospat yang disusun sedemikian rupa menarik bagi anak dan menantang anak untuk mengeksplor semua potensinya untuk menemukan pengetahuannya melalui bermain lospat itu. Nah, itu kan bebas ya, anak bebas. Bebas tidak diperintah oleh guru, tapi silakan anak-anak kalian buat mainan yang kalian sukai, yang kalian inginkan. Nah, di situ anak akan dengan senang mengeksplor semua mainan itu untuk membentuk rumah. Saya membuat jembatan Bu Guru, saya membuat rumah. Di sini ada terowongannya dan seterusnya. Itu yang dimaksud bebas. Jadi guru di situ berperan hanya memfasilitasi atau sebagai fasilitator, tetapi tidak diam ya. Terus apa ya, menggali. Kalau saya contohkan kembali yang tadi ya, yang dari Taman Kanak-kanak. Adek, adek bikin apa? Saya bikin ini Bu Guru, jembatan. Di sini ada terowongannya. Guru, ini mobilnya. Kita mau jalan-jalan. Ya, setelah dia bikin itu mainannya. Wow, Bu Guru boleh ikut, Nak. Boleh, silakan. Bu Guru mau naik. Begitu, Bu. Ya, seperti itu. Barangkali anak-anak akan merasa senang, merasa bebas, semua
keluar, semua aspek perkembangannya keluar. Dia bisa berkomunikasi ya, berkomunikasi, dia menyampaikan idenya, dia membangun sesuatu eh, bentuk bangunan berdasarkan imajinasinya, itu kognitifnya main ya. Sainnya dia bisa apa bermain dengan semua panca inderanya dan seterusnya. Itu alangkah luar biasa. Barangkali ini yang dimaksud dengan merdeka, tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap bisa memerintah diri sendiri. Ada contoh yang lain, Bapak Ibu, berkaitan dengan perilaku ya, misal kalau dengan perilaku anak-anak atau kita sendiri ya, yaitu tadi saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya merasa menghargai diri saya sendiri sebagai seorang guru dan bertanggung jawab kepada tugas saya kepada anak-anak. Lanjut ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung bahwa penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman ya. Karena penghargaan itu ya sama dengan menghukum ya. Sama dengan menghukum. Maksudnya begini, eh, jika ada anak yang mendapatkan penghargaan, terus di sisi lain ada anak yang tidak mendapatkan penghargaan dalam satu situasi yang sama. Pasti ini akan penghargaan ini akan menjadi sebuah hukuman bagi yang tidak mendapatkan penghargaan ya, Bapak Ibu. Misal nih Pak Muhrodin sekelas sama Bu Mun, sekelas sama Bu Eva, sekelas sama Bu Fira. Nah, saya bu gurunya nih. Hari ini bu guru suka sekali dengan Pak Muhrodin. Sudah bisa mewarnai dengan bagus sekali. Pak Muhrodin ya, tak kasih permen, goreng. Ya, digitu-gitukan sama saya. Ternyata Bu Mun enggak. Bu Vera, Bu Eva, saya cuekin. Itu. Nah, Bu Mun, Bu Eva, Bu Vera merasa penghargaan yang diberikan oleh saya kepada Pak Muhrodin itu seperti hukuman yang menyakitkan, betul ya? Eh, aku nggak dapat, aku jadi sedih dah. Seperti itulah kira-kira ya. Penghargaan adalah menghukum ya. Nanti kalau ada pendapat lain boleh Bu langsung raisen ya. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Ya jelas. Eh, barangkali selain menimbulkan karakter yang agak negatif ya, penghargaan yang dilakukan terus-menerus itu bisa menjadikan anak itu sombong. Juga dia akan motivasinya itu akan turun, turun, turun begini. Maksudnya dia itu akan termotivasi jika mengharapkan imbalan, tapi tidak terus-menerus dia lakukan. Kalau kalau motivasi itu datang dari diri dia sendiri, mau ada penghargaan, mau enggak, akan terus, 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 terus. Jadi maksudnya naik-naik terus, jalan-jalan terus itu motivasinya akan terus, terus dan terus. Tapi kalau anak mindsetnya sudah motivasinya itu datang dari penghargaan, ya kalau nggak ada hadiahnya, males lah. Nah, kan jadi menurun. Makanya ini mengurangi ketepatan. Dan selanjutnya penghargaan tidak efektif. Ya, benar sekali. Apalagi kalau diberikan tidak semuanya. Misal dalam satu kelas nih, hari ini anak-anak bu guru akan memberikan hadiah. Upayakan kalau memang harus diberikan, berikan semua. Tidak ada yang beda-beda. Tuh. Karena anak TK ya, kalau di tempat saya ini ya, saya kebetulan kepala sekolah saya Bu Eva ya ini ya. Ini kalau mengadakan perlombaan untuk sportivitas itu kalau di TK kami itu semua diberi hadiah, bungkusnya pun sama, nggak ada yang beda. Kalau bungkusnya coklat semua, karena anak-anak pasti akan, aku mau yang itu, mau yang itu. Jadi akan menimbulkan sesuatu yang kurang nyaman bagi anak itu nggak bagus itu. Itu seandainya harus memberikan penghargaan, barangkali bisa diberikan semuanya tanpa terkecuali. Lalu penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ini maksudnya begini. Eh, tadi ya berkaitan anak yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan merasa timbul rasa tidak suka kepada yang mendapatkan penghargaan
terus menerus ya. Misalnya ranking nih itu ranking 1 terus, aku enggak. Padahal aku sudah belajar, benar-benar belajar kok aku enggak dapet. Siapa tahu karena dia itu oh, saudaranya bu guru dan seterusnya ya. Ini maksudnya begini loh, merusak hubungan itu maksudnya seperti itu. Dan ada contoh-contoh yang lain. Dihukum oleh penghargaan ya. Penghargaan sama dengan hukuman ini yang dimaksud. Kenapa kok penghargaan dibilang menghukum? Ini maksudnya ya. Karena penghargaan menurunkan kualitas tadi yang saya sampaikan. Aturan kalau tidak dengan penghargaan memang itu motivasi turun dari dalam diri anak, dia akan terus dan terus continue, motivasi itu akan berlanjut. Tetapi kalau penghargaan yang dituju atau motivasi itu karena penghargaan, jika tidak mendapatkan penghargaan atau tidak ada penghargaan, maka anak akan stagnasi atau dia akan terpacu naik motivasinya karena ada yang diharapkan penghargaan itu gitu loh maksudnya. Ah, saya mau belajar karena saya ingin mendapatkan hadiah. Sementara kalau nggak ada hadiah, saya biasa-biasa aja gitu maksudnya. Jadi menurunkan kualitas maksudnya di sini. Lalu penghargaan juga mematikan kreativitas. Ini juga ya Bu ya, karena kalau tidak ada penghargaan, anak akan biasa-biasa aja. Walaupun di sisi lain, bila ada penghargaan, dia akan semakin semangat, tetapi nujunya itu bukan dari dalam diri, tapi berdasarkan penghargaan itu. Sementara yang tidak mendapatkan penghargaan pasti akan, ah, males lah, ya, males saya nggak mendapatkan hadiah, saya udah capek-capek begitu. Nah, lalu penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri ya. Jadi karena ingin mendapatkan hadiah, karena ingin dipuji, karena ingin dialem, karena dari luar dirinya, maka otomatis motivasi dalam diri anak itu nggak ada. Motivasi dari dalam diri guru juga nggak ada. Misalnya saya nih, saya mau berangkat gasik biar dialem sama Bu Eva. Lah, saya mau berangkat gasik biar dibilang guru teladan. Jadi saya itu berpatokan kepada orang lain. Saya berpatokan kepada eh, penghargaan dari luar diri saya. Padahal seharusnya saya harus menumbuhkan motivasi atau menghargai diri saya dari dalam diri saya sendiri. Kalau saya berangkat gasik, anak saya akan terlayani dan saya tidak akan mengurangi hak anak gitu-gitu. Itu yang muncul dari dalam diri sebuah tanggung jawab ya, yang kesadaran diri ya, kesadaran dari diri saya sendiri. Selanjutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ini apresiasi ini beda ya dengan penghargaan. Nah, yang disarankan kita memberikan apresiasi ya Bapak Ibu ya. Nah, apresiasinya itu seperti apa? Beri pengakuan secara khusus. Ini maksudnya begini. Kalau di TK itu misalnya ah, sering guru-guru itu waktu pembelajaran mengatakan kepada anaknya, semua anak dibilang ya pinter, ya kamu hebat gitu. Tetapi tidak menyatakan pinter di mana, pinter apa gitu. Ya kamu pinter, ore pinter gitu. Harusnya kan disebutkan. Misalnya, Tommy, terima kasih. Hari ini kamu sudah berbagi makanan kepada temanmu. Kamu anak baik. Nah, itu kan sama aja ya. Apresiasi tapi disebutkan. Terima kasih sayang, hari ini kamu sudah pintar membuang sampah di tempatnya. Nah, disebutkan ya Bapak Ibu ya. Jangan pintar, hebat. Nah, hebat apa, pintar apa gitu harus disebutkan ya, harus gitu. Dan itu beri pengakuan secara pribadi. Ya maksudnya seperti itu ya kan beda-beda. Anak-anak itu semua pintar, semua pintar. Tadi Ibu Mun ya yang menyatakan ya bahwa Bu Mun atau Bu yang satunya lagi tadi ya, bahwa semua anak itu punya kelebihan masing-masing ya, yang bisa diberikan penghargaan yang berbeda-beda ya. Misal saya contohkan kucing sama bebek ya.
Kalau bebek sama kucing ini disuruh lomba lari, pasti dia yang juara yang kucing. Kalau disuruh lomba berenang, pasti yang menang yang bebek. Berarti kita siapkan hadiah dua. Yang satu hadiah lomba lari, yang satu hadiah lomba berenang. Jadi nggak ada anak yang kalah, semua menang ya gitu. Berdasarkan keunikan anak masing-masing. Dan berikan pengakuan kepada semua murid ya, secara bergantian. Tadi ya, boleh diberikan hadiah semua atau diberikan pengakuan ya semua murid, jangan ada yang enggak mentang-mentang eh, itu anaknya suka umbelan, males bu gurunya ya memberikan apresiasi, malah seolah-olah kita males deket dengan anak itu nggak boleh ya. Jadi semua digilir ya. Karena misalnya anak 15 kan dia nggak semua bisa, misal nggak bisa semua mewarnai Bu. Ada yang mewarnainya jelek. Misalnya kalau guru-guru yang jadul ya. Bukan begitu. Dari 15 anak itu ya seperti kucing dan bebek tadi, ada yang bisa bernyanyi, kita beri apresiasi menyanyinya. Ada yang bisa membantu teman, ada yang baik hati suka berbagi. Nah, seperti itu kita berikan apresiasi kepada semua anak secara pribadi ya, secara khusus kepada semua anak, tapi jangan ada yang dilewatkan. Tuh. Lalu berikan pengakuan secara konsisten. Konsisten ini maksudnya eh, terus-menerus ya, Bapak Ibu ya. Dan fokus pada proses. Betul. Jadi kita eh, fokus pada proses ini maksudnya seperti ini. Kalau saya mencontohkannya pakai pendidikan taman kanak-kanak ya. Misal anak menggambar ya, menggambar hari itu Bu Guru mengajak anak-anak menggambar apel. Bu Guru menunjukkan inilah apel ya, ini apel yang asli, ini apel gambarnya. Silakan anak-anak mau menggambar apel. Ada satu anak menggambar apel persis yang diperhatikan oleh Bu Gurunya. Dan ada juga anak yang menggambar apel, apelnya itu gambarannya itu bolong-bolong ya, sampai bolong itu kertasnya, terus itu dikasih warna hitam, dicoret-coret, ada yang pokoknya dicoret, ada yang garis gitu. Nah, itu kalau kita sebagai guru nggak berfokus pada proses, pasti kita akan menilai yang apa ya, menggambar apel itu seperti yang ditunjukkan oleh bu guru, dia berwarna merah, dia bulat, mewarnainya penuh, seperti itu. Tapi kalau kita melihat pada proses, tidak. Kita pasti akan menanya kepada semua anak ya, yang misalnya dua anak itu. Adek, kenapa? Adek, ada apa? Apelmu berwarna hitam. Gitu. Nanti anak akan bercerita, Bu Guru, ini apel saya busuk, Bu Guru. Nah, ini ada uletnya, Bu Guru, uletnya pada keluar, dan seterusnya. Oh, ternyata setelah kita menengok prosesnya luar biasa ya, imajinasi anak itu muncul semua. Nah, beda dengan yang eh, menggambar apel merah, paling dia cuma berkata, ini Bu Guru, aku eh, membuat apel merah yang seperti yang Bu Guru buat. Bisa jadi seperti itu. Atau saya pernah makan apel merah ini. Tetapi anak yang menggambar apel yang dicoret-coret dengan warna hitam sampai kertasnya berlubang, itu setelah ditanya luar biasa, imajinasinya lebih lebih apa ya? Lebih luas ya. Dia bisa mengatakan uletnya busuk, apelnya busuk, warnanya hitam, terus itu Bu Guru ada uletnya itu di dalamnya gitu. Dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Saya kira teman-teman udah begitu ya. Nah, di sini mari kita lihat contoh perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi eh, Ibu Tati tadi ya menyatakan ya bahwa kita gunakan konsekuensi, tidak usah hukuman atau tidak usah hukuman ya meskipun eh, hukuman bersifat positif
atau kalau bisa diarahkan kepada konsekuensi, yaitu ada kesepakatan antara guru dan anak-anak. Ini contohnya ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini kesalahan anak ini terlambat sekolah, disuruh mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Ini adalah hukuman ya, Bu ya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Tapi kalau di sini yang nomor 2 ya, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir pada jam pelajaran PJOK, ini bisa bukan hukuman, bisa menjadi konsekuensi ya. Ini karena terlambat hadir di sekolah, jadi dia hukuman ya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini anak yang mencoret-coret kertas dari temannya, maka dia harus mengganti. Itu adalah konsekuensi, bukan hukuman ya. Lalu membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, tersenggol oleh siapa? Oleh anak. Jadi anak itu disuruh membersihkan. Ini adalah konsekuensi. Bisa ya membedakan ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini hukuman ya. Dihukum tidak pakai sepatu karena hari itu dia tidak pakai seragam sepatu hitam. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi, walaupun disuruh lari, tapi dia pada pelajaran yang sama ya. Di PJOK memang ada pelajaran lari, karena dia telat 10 menit, jadi diisi dengan lari. Nah, ini adalah konsekuensi. Selanjutnya, kita masuk ke restitusi ya. Waktunya 15 menit lagi, nanti boleh Raisen yang mau bertanya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, mencari masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah yang sudah saya praktekkan ya tadi, yang saya praktekkan kepada murid saya itu tadi yang berantem ya. Di sini saya mengajak anak ngobrol berdasarkan segitiga restitusi. Jadi anak bisa mengerti bahwa eh, dia melakukan sesuatu yang belum tepat, lalu dia menggiring anak mengikuti keyakinan yang sudah dipilihnya sehingga menjadi sebuah karakter ya, karakter yang kuat dan eh, anak itu menentukan suatu tujuan yang diinginkan, tentunya tujuannya mulai berdasarkan eh, yang ditemukan oleh anak gitu ya, berdasarkan pilihan anak terhadap keputusan tersebut. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengajak ngobrol anak yang berantem itu. Di situ saya ngobrol bagaimana eh, menjadi anak yang bisa berbuat yang berbeda atau yang lebih baik lagi, tetapi dengan cara ngobrol ya, ngobrol dengan baik-baik, dengan kasih sayang, bukan bukan begini. Eh, kamu karena kamu telah berantem, makanya kamu disuruh menyapu. Nah, itu kan sama aja menebus kesalahan ya. Lalu memperbaiki hubungan. Di dalam restitusi itu kita melakukan semacam ngobrol ya dengan anak, dari hati ke hati, menggali semua apa yang bisa menimbulkan pilihan-pilihan baru terhadap penguatan karakter yang anak itu dengan penuh kasih sayang, ada ikatan bonding sehingga
misalnya yang saya praktekkan tadi ya, ada anak berantem, sehingga terjadi komunikasi yang bagus, yang baik, dan pada ujungnya anak akan menyadari, lalu dia akan meminta maaf. Benar, Bu. Itu saya praktekkan dan kebetulan tidak saya tulis skenarionya itu tidak, tapi saya lakukan dengan eh, insidental, tetapi saya bicarakan dengan anak itu dengan alur restitusi. Ternyata di ujungnya anak meminta maaf sendiri kepada anak yang satunya itu dengan senang hati, di ujungnya itu dengan senyum, dan dia juga menyampaikan kepada saya tanya ya, gimana nak namanya itu ya, Badra ya. Gimana Badra, setelah ngobrol-ngobrol perasaanmu? Saya senang sekali Bu Guru ngobrol dengan Bu Titin tadi gitu. Dan itu dibuktikan dengan tawa dia, dengan sinar matanya yang bersinar-sinar memang senang gitu. Luar biasa sekali kalau ini Bapak Ibu bisa memahami eh, bagaimana melakukan segitiga restitusi kepada murid-murid ya. Jadi anak bisa menemukan karakter yang baik dengan kuat itu dengan senang ya, dengan senang tanpa ada paksaan ya. Nah, misal nih, tawaran bukan paksaan. Kamu harus jadi anak baik. Kamu kalau berdoa harus baik, bukan begitu. Tapi kita tawarkan dulu, Adek, eh, kalau berdoa itu kalau menurut Adek yang baik seperti apa ya? Nanti anak akan menjawab, tangannya di atas Bu Guru, terus nggak menjerit-jerit Bu Guru, dan seterusnya. Oke, kalau begitu, kamu ingin menjadi kamu ingin menjadi anak yang bisa berdoa seperti apa gitu. Kita tanya seperti itu, kan dia sudah menyebutkan. Pasti dia akan menjawab, saya ingin berdoa yang baik, Bu Guru. Nah, itu sudah ditentukan sendiri oleh anak. Nah, itu mengobrol dengan restitusi ini ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, itu yang tadi baru saya sampaikan ya. Jadi mengajak anak untuk apa sih yang dimaui anak? Apa yang kamu ketahui tentang berdoa yang baik, nak? Menurut kamu, kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang berdoa seperti apa? Gitu. Pasti anak akan memilih aku ingin doanya yang baik, guru. Aku biar di yang Allah gitu gitu. Kalau anak TK ya itu sederhana ngomongnya. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, di sini eh, misal nih yang tadi saya contohkan, kenapa kamu mengambil makanan temanmu? Saya lapar, Bu Guru. Saya belum sarapan. Ibuku belum masak. Berarti kita kan mencari tahu, bukan kita langsung ngomong, Kak, temanmu direbut makanannya. Kita bilang kamu nakal. Itu namanya kita tidak tidak mencari kebutuhan dasar yang mendasari anak mengambil makanan itu. Setelah kita mencari tahu, pasti kita akan ngobrol lagi bagaimana selanjutnya gitu ya. Lalu restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Iya, saya rasakan Bu ya. Saya baru praktek untuk dua anak ya. Kemarin hari Rabu saya praktek kepada dua anak, namanya Badra dengan Kuera. Dan alhamdulillah anak bisa mengalir, anak TK loh. Saya tadinya berpikirnya apa bisa ya anak TK diajak segitiga restitusi. Ternyata malah enak banget. Anaknya ngomongnya santai sambil senyum-senyum, terus dia bisa dengerin saya ngomong itu bisa nggak numbur-numbur gitu loh. Saya bicara dia dengerin. Setelah saya selesai dia yang menjawab dan dia muncul ide-ide yang bagus-bagus dan itu keluar dari kesadaran diri anak. Itu benar-benar luar biasa ya. Lalu restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Ya, restitusi fokus pada solusi ya. Solusi itu kita bicarakan kepada anak. Kamu kepengen berdoa seperti apa? Kamu kepengen jadi anak yang seperti apa? Itu diputuskan dari anak. Nah, selanjutnya eh, anak akan mencari solusi ya, solusi sendiri. Dia menentukan memecahkan masalahnya sendiri berdasarkan kolaborasi dengan bu gurunya tadi ya. Dengan ngobrol tadi. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya,
seperti yang saya praktekkan, anak yang tadinya itu nangis ya, nggak mau berteman dengan yang satunya, setelah dilakukan restitusi mereka bermaafan, bersalaman, dan bermain kembali. Barangkali ini juga sama ya Bapak Ibu diterapkan kepada kita yang udah dewasa ya, yang sudah dewasa, guru-guru, antara guru kadang ada itu tugas kepala sekolah melakukan restitusi kepada guru-gurunya barangkali juga bisa dilakukan. Karena kepada anak-anak yang saya pikir tadinya itu susah loh, waduh saya harus melakukan restitusi kepada anak murid saya yang masih usia 5, 5,5, apa bisa ya? Tapi ternyata luar biasa. Tidak saya tulis dulu tuh skenario-nya, jujur. Saya langsung saja, yang penting saya ngerti polanya, restitusi seperti ini, mengalir bagus. Jadi saya kalau lihat videonya tak klik ulang-ulang, senyum-senyum sendiri saya Bapak Ibu. Karena luar biasa ilmu ini kalau kita terapkan. Kita lanjut ya pada yang ketiga. 5 menit lagi Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini pada level kelas ya Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan tata tertib ya. Kalau tata tertib itu biasanya dibuat oleh guru saja atau oleh kepala sekolah dan biasanya hanya sebuah slogan dan itu membuat anak tidak senang gitu ya. Karena tidak ada kesepakatan dari anak dan guru. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan eh, guru dan anak ya. Jadi ada semacam bentuk tanggung jawab untuk melakukannya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Itu yang saya tadi sampaikan. Kalau itu sudah terjadi kesepakatan di dalam diri anak kepada dan guru, tentunya anak melakukannya itu tidak ada keterpaksaan. Tidak karena takut dimarahi bu guru, karena itu peraturan bu guru. Takut dimarah kepala sekolah, itu yang bikin kepala sekolah, gurunya takut. Tetapi kalau itu udah ada kesepakatan, insya Allah nggak harus dimarah, diingatkan saja dia sudah ngerti, sudah memahami dan akan tergerak untuk kembali kepada keyakinan kelasnya. Nah, ini budaya positif itu ya bisa diciptakan di sekolah dengan menciptakan semua nih, semua warga sekolah, kepala sekolah, guru, eh, orang tua, TU, dan semuanya si murid itu sendiri berkolaborasi bersama-sama, terutama guru ya, menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan kontinu terus-menerus sehari-hari, sehingga tentunya yang saya lupa tadi yang sudah disampaikan Bu Mun ya, ada toladan dari guru dan orang tua, toladan yang baik tentunya terhadap eh, kebiasaan-kebiasaan baik itu. Karena terutama anak TK ya kalau kebiasaan-kebiasaan itu hanya diucapkan, hanya dituliskan itu tidak akan bisa, tetapi harus dicontohkan dari model-modelnya. Modelnya guru, orang tua, model ya yang harus dilihat. Dicontohkan, ada tauladan, lalu dibiasakan, ya, dibiasakan setiap hari menjadi sebuah pembiasaan. Dan tentunya pembiasaan-pembiasaan kebaikan tadi akan membentuk sebuah karakter yang baik. Kalau kebiasaan-kebiasaan buruk ya akan membuat karakter buruk. Kalau kebiasaan-kebiasaan baik yang kita ciptakan di sekolah kita, kolaborasi, kerjasama, kepala sekolah, guru, semua kerjasama. Ayo, kita semua menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik biar terbentuk karakter-karakter baik yang dilakukan semuanya. Kolaborasi, nggak cuma kepala sekolah saja, gurunya males. Males lah, biar kepala sekolah aja, nggak begitu. Tapi semuanya, semuanya bekerja sama, sehingga kalau itu terus-menerus dilakukan, pasti akan membentuk karakter-karakter baik, dan karakter-karakter baik itu akan membentuk sebuah budaya positif di sekolah tersebut ya. Jadi ayo bersama-sama Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman guru,
kita semangat ya, menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik, membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing bersama anak ya. Nah ini ya, ini ada perbedaan keyakinan kelas dan tata tertib sekolah ya. Ini contohnya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas apa? Bukan gitu ya. Nanti kita bisa lihat langsung ya ke sini ya. Nah, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah sebuah keyakinan kelas untuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain dalam menghormati orang lain. Hadir di dalam sekolah 15 menit sebelum menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan adalah untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah keyakinannya untuk kesehatan. Ini maksudnya gimana Bapak Ibu? Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Ini ya, ini ya yang bergantian atau menunggu orang lain. Ini keyakinannya begini maksudnya. Kalau saya tidak mau bergantian atau saya tidak mau antri, berarti saya ini tidak menghormati orang lain. Berarti saya ini yang tidak sabar. Nah, sekarang dibalik. Kalau saya mau bergantian dan mau antri menunggu giliran, berarti saya menghormati orang lain, menghormati teman, ya, nggak mendahului loh. Terus saya belajar untuk terbiasa bersabar gitu. Nggak cuma anak-anak ya, orang tua nih kalau antri di mana misalnya di bank ya, dia merasa mau nabung paling banyak uangnya 1 karung. Dia datang belakangan. Terus dia langsung maju ke depan ke teller yang di belakang yang udah datang duluan di belakangi. Walaupun dia orang kaya, orang cantik, orang ganteng, tetap aja itu tidak disukai oleh banyak orang dengan apa sikap seperti itu. Maka dari itu kami ya di Taman Kanak-kanak ya melatih anak tuh terbiasa sabar dalam antri misalnya antri masuk kelas, antri cuci tangan, antri bermain dan seterusnya itu kami terapkan dalam sehari-hari sebagai bentuk budaya positif di sekolah kami. Tujuannya agar anak bisa terlatih untuk bersabar dan menghormati orang lain. Menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di atas di kelas atau koridor untuk keselamatan keamanan. Nah, ini upayakan dilakukan di sekolah dengan berbagai macam kegiatan yang menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan baik ya, dengan berbagai kegiatan yang itu sehingga akan menumbuhkan karakter baik. Bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Lalu ini sudah habis ya waktunya, tapi ada satu lagi saya kebut aja ya. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada cerita. Ibu Wati adalah guru kelas B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya Doni yang seringkali meminta bekal makan siangnya tadi saya sampaikan ya, makan siang dengan paksa. Nah, menghadapi situasi ini eh, yang akan kita lakukan apa ya? Kenapa ya ke Doni kok melakukan seperti itu? Nah, di sini Doni memenuhi kebutuhan dasar ingin bertahan hidup. Dia lapar karena dia tidak sarapan, maka dia ingin makan. Ada juga nanti bentuk kasih sayang dan rasa bisa diterima. Bagaimana semua makhluk hidup ya, semua manusia, semua individu butuh dengan ini ya Bapak Ibu. Ingin anak-anak itu kalau belajar dengan kasih sayang dia akan lebih bermakna. Dia merasa diterima dan seterusnya ya. Itu ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini maksudnya apa? Aduh, waktunya habis bagaimana Bapak Ibu? Apa saya bacakan nih ya, yang terakhir itu adalah 5 posisi kontrol. Nah, di sini kita sebagai guru dan orang tua bisa berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau atau manajer. Tapi dari semua peran ini yang paling bagus itu yang yang disarankan itu yang digunakan yang sebagai manajer ya Bapak Ibu, ciri-cirinya kalau penghukum itu menghardik ya, biasanya menunjuk-nunjuk kamu itu ya, dan seterusnya. Kamu salah. Ayo, tuh nadanya tinggi. Itu kata-katanya itu menyindir, menyakiti. Ini contohnya ya. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, mengancam ya ini berarti ya. Lalu hasilnya anak pasti akan memberontak dan menyalahkan orang lain ya. Dan dia akan terus berbohong.
Oh, saya nggak melakukan karena dia ingin nggak mau dihukum, jadi dia melakukan bohong ya. Lalu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas ya. Ini maksudnya dianggapnya gurunya itu sesuatu yang tidak menyenangkan karena mindsetnya guru akan menghukum, guru akan marah gitu itu ya. Terus murid akan berkata, ah biarkan saja nanti juga tidak marah lagi. Jadi eh, karena sering-sering dihukum, sering-sering dimarah, anak itu menganggap itu sesuatu biasa dan akan menyepelekan ya. Lalu mengulangi kesalahan dan anak akan mengulangi kesalahan. Dan selanjutnya peran pembuat rasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu yang kecewa. Jadi eh, membuat kata-kata itu yang membuat anak ini disalahkan ya Bu ya, merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu ini kata-katanya ya. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah kan? Jadi ibu stres gara-gara kamu, ibu lelah gara-gara kamu lah maksudnya seperti itu ya. Dan dia anak ini akan menyembunyikan, akan menyangkal dan dia akan berbohong karena dia kalau tidak begitu dia akan disalah-salahkan terus lah maksudnya seperti itu ya. Lalu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, lalu murid akan mengatakan maafkan saya, tetapi murid akan merasa rendah diri karena dia seperti orang yang menjadi penyebab ya, penyebab terjadinya. Jadi menjadi orang yang bersalah. Terus menjadi teman. Di sini eh, guru atau orang tua membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, nih contoh kata-katanya ya. Ayo lo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, ini eh, seperti teman ya, bisa juga guruan, bisa juga dengan candaan gitu ya. Nah, ini akan membuat anak ketergantungan ya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas ya. Jadi karena anak merasa tergantung dengan gurunya ini pada peran ini ya. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah, jadi dia berharap banget sama gurunya karena dianggapnya teman ya. Itu ini peran teman. Lalu hasilnya itu dampaknya pada murid itu lemah, tidak mandiri dan akan tergantung. Lalu peran pemantau di sini menghitung dan mengukur apa peraturannya. Kamu kamu hari ini pakai sepatu coklat. Kamu tahu nggak hari ini peraturannya apa? Pakai sepatu apa? Nah, seperti itu ya. Dia mengukur terhadap peraturan yang udah ada nih contohnya. Dan selanjutnya menyesuaikan diri bila diawasi ya. Dia akan memakai sepatu hitam karena takut dengan bu guru, nanti takutan ketahuan bu guru gitu. Jadi bukan dari kesadaran dirinya ya. Lalu eh, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ini kalau muridnya berkata ya. Nah, dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, ini yang tadi kita bicarakan ya. Saya akan datang tepat waktu karena saya ingin dipuji oleh kepala sekolah. Nah, saya akan datang tepat waktu karena saya takut dihukum dan seterusnya ya. Nah, ini yang diharapkan kita berperan sebagai manajer untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apa sih yang melatar belakangi, tidak langsung menyalahkan, tidak langsung membentak, tidak langsung mengancam, tapi kita mencari tahu apa sih eh, yang melatar belakangi kok dia melakukan itu, tujuan perilakunya itu apa gitu, itu harus ditanyakan. Ini contoh kalimat ya, guru akan mengatakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahmu ini ciri-ciri kata-katanya ya. Nah, nanti hasilnya akan menguatkan pribadi dari murid karena dia akan semangat menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya. Lalu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, di sini murid sebagai individu yang menentukan tadi ya, yang memiliki kontrol ya, seperti yang tadi sudah contohkan kepalan itu di sini. Maaf.
Dan dampaknya murid akan mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Upayakan kita sebagai guru seperti ini ya, atau orang tua kepada anak. Nah, ini contoh-contohnya karena waktu sudah habis. Ini segitiga restitusi yang tadi saya sampaikan, ya, yang saya contohkan tadi. Di sini ada 3 ya, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, meyakinkan menanyakan keyakinan. Ini ya, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, baru menstabilkan identitas. Ini contoh-contohnya ya, Bapak Ibu. Ini karena waktunya sudah habis, ini sudah saya buat videonya yang saya melakukan segitiga restitusi, tapi apa boleh buat karena waktunya sudah habis ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu. Eh, untuk penutup, apakah ada yang bersedia melakukan refleksi atau umpan balik terhadap kegiatan hari ini? Satu Bapak Ibu saja kalau ada yang bersedia, atau kalau tidak boleh tulis di room chat ya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kebersamaannya hari ini. Semangat menjadi guru, terus bergerak dan menggerakkan, menciptakan budaya positif di sekolah, berkolaborasi dengan semua warga sekolah demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak Ibu? Sudah Ya, cukup. cukup. Jika sudah cukup, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti kegiatan ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dengan amal yang berlipat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kasih Bu Sama-sama. Titi. Sama-sama. Boleh live ya. Boleh live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.